selamat pagi, selamat siang, selamat sore pemirsa. Kembali lagi di Lintas Podcast bersama aku Nuneng Wijayanti. Dan kali ini kita bakal bincang-bincang seru tentang mood swing. Apa sih mood swing itu? Di sini udah ada yang tahu belum? Jadi sebenarnya bagi beberapa orang mood swing itu kerap dialami loh teman-teman. Pasti kamu pernah nih mengalaminya. Mengalami kondisi perubahan suasana hati secara tiba-tiba. Ya misalnya aja lagi bahagia, kemudian berubah jadi sedih, atau tiba-tiba berubah nggak jelas gitu aja. Bahkan lagi bahagia-bahagianya nih, kamu bisa jatuh mengalami perasaan frustasi secara tiba-tiba. Kita jadi bingung sendiri nih, dan bahkan merasa terganggu dengan kondisi tersebut. Nggak jarang juga kondisi itu berdampak ke orang-orang di sekitar kita. Karena tampaknya perubahan emosi kita yang kita alami ini muncul gitu aja tanpa alasan. Istilah populernya itu mood swing. Nah sekarang apa tuh mood swing dan apa aja penyebab, kemudian gimana cara mengatasinya? Jika kalian ingin tahu, saksikan terus ya ini. Dan dari laman Halodoc, istilah mood swing sendiri digunakan terutama bagi seseorang yang memiliki mood yang berubah-ubah dalam waktu singkat, atau biasa disebut perubahan suasana hati, yang terlihat jelas dan terasa musuhnya. Ini juga nggak bisa dianggap remeh, karena untuk seseorang yang memiliki mood swing yang tinggi, hal ini bisa mempengaruhi kualitas kehidupannya dan dapat mengganggu kegiatan sehari-hari yang dilakukan. Bahkan dampaknya bisa sampai merugikan orang lain loh teman-teman. Misalnya aja nih, mempengaruhi interaksi dengan keluarga dan teman-teman yang ada di sekitarnya. Mood swing menyebabkan kita nggak berpikir jernih saat itu, sehingga sesuatu yang penting buat kita sampaikan saat itu, cara penyampaiannya dianggap salah kaprah sama orang lain. Akibatnya yang nggak paham apa informasinya, bahkan bisa aja memicu pertikaian. Menurut Grohl, seorang psikolog asal Mises, semua orang mengalami mood swing dan hal itu natural. Artinya, mood swing itu kondisi wajar yang dialami setiap orang jika tidak berdampak pada kehidupan secara ekstrim, maka masih dianggap normal. Sebenarnya ada beberapa penyebab umum yang menyebabkan seseorang itu mengalami yang namanya mood swing. Dilansir dari laman Hello Sehat, di antaranya yang pertama itu cuaca, atau rasa kita emang sering nih mengkaitkan antara cuaca dengan suasana hati saat itu. Misalnya aja saat hujan, sering berkaitan dengan suasana atau perasaan sedih, dan sebaliknya saat cerah sering dikaitkan dengan suasana hati yang riang dan gembira. Mengaitkan cuaca dan mood swing tadi itu ternyata bukanlah hal yang berlebihan, karena ada penjelasan ilmiahnya teman-teman. Sinar matahari memicu otak untuk memproduksi hormon endorfin, yang mana hormon ini membuat kita menjadi senang dan bahagia. Kurangnya paparan sinar matahari, misalnya aja saat hujan dalam
jangka waktu panjang dapat membuat tubuh kekurangan banyak endorfin tadi yang menyebabkan banyak orang mengalami depresi musiman. Yang kedua, makan makanan selain buat kita menjadi kenyang dan sebagai sumber energi juga berfungsi untuk merangsang produksi dopamin. Dopamin itu senyawa kimia di dalam otak yang membuat kita merasa senang, bahagia, dan puas. Jadi saat kita dalam keadaan lapar, otomatis jumlah dopamin dalam tubuh kita berkurang. Akibatnya orang yang dalam keadaan lapar jadi mudah marah. Dan penyebab yang ketiga yaitu sistem imun. Ya, ini jelas saja orang yang sistem imunnya lemah cenderung mudah sakit dan tubuhnya akan merasa tertekan, dan juga akan membuat mereka jadi malas untuk ngapa-ngapain, dan pada akhirnya akan mempengaruhi moodnya. Yang keempat adalah pubertas dan premenstrual syndrome atau PMS. Pubertas itu kan masa transisi nih dari anak-anak menuju dewasa, baik secara fisik maupun secara emosional. Biasanya di masa pubertas ini para remaja belum mampu mengontrol emosi mereka. Jika berada di dalam keadaan tertentu, lalu perubahan mood juga bisa terkait dengan naik turunnya kadar hormon estrogen sepanjang siklus menstruasi. Tak jarang perempuan yang sedang berada pada masa PMS mengalami mood swing yang cukup tinggi. Mereka rada-rada rentan mengalami mood swing yang cukup parah, dari marah-marah sendiri, nggak mau ngapa-ngapain, dan tentu saja ini memberikan dampak yang nggak menyenangkan ya teman-teman untuk orang-orang yang ada di sekitar mereka. Yang kelima bisa disebabkan karena stres. Kita bisa stres karena pengaruh lingkungan sekitar atau terlalu banyak pikiran. Intinya, stres itu mempengaruhi suasana otak yang berpotensi memicu ketidakseimbangan materi dalam otak itu. Orang yang berada dalam keadaan stres jadi melihat sesuatu itu selalu rumit, dan itu juga yang akhirnya akan mempengaruhi seseorang dalam berpikir dan berperilaku. Oke, itu tadi beberapa penyebab umum yang menyebabkan seseorang mengalami mood swing. Nah, sebelum mood swing itu berdampak lebih lanjut dan dengan menjadikan kita terpuruk, kita harus tahu cara mengatasinya. Dilansir dari laman Sehat, ada beberapa cara buat mengatasi mood swing itu tadi. Yang pertama, dengan mengkonsumsi makanan sehat dan seimbang. Kita bisa mulai menerapkan dengan perbanyak asupan sayur dan buah-buahan, karena nutrisi akan mempengaruhi suasana hati yang kita rasain. Selain itu juga bisa mengatasi mood swing dengan mengkonsumsi coklat atau makanan kesukaan. Jika pada saat itu suasana hati mulai buruk, padahal kamu lagi butuh banget mood suasana hati yang positif, misalnya aja kamu bisa mengkonsumsi coklat. Mengapa coklat? Karena coklat mengandung antioksidan dan senyawa pembangkit mood. Nah, itu bagus ya, yang relatif lebih tinggi dibandingkan
dengan lainnya. Selain itu, kadar gula dalam coklat juga cenderung rendah. Yang kedua yaitu bisa dengan cara kita cukup tidur. Yang cukup tidur itu akan membuat orang jadi tidak cukup tidur, itu bisa membuat orang sulit berkonsentrasi, juga mudah tersinggung. Jadi tidur yang cukup itu diperlukan. Tidur yang cukup ditandai dengan saat kamu bangun kamu merasa segar dan rileks. Jadi durasinya tergantung masing-masing orang ya teman-teman. Yang ketiga yaitu bisa dengan berolahraga. Jika biasa berolahraga, kita akan mengalami mood yang seimbang. Yang belum biasa berolahraga bisa mulai dengan jogging, jalan kecil 20-30 menit sehari. Yang keempat bisa relaksasi, misalnya aja dengan mendengarkan musik yang menyenangkan, yang kamu sukai. Dan kamu juga harus sering-sering terpapar sinar matahari seperti yang awal tadi ya. Atau hanya sekedar jalan dengan teman-teman, ngobrol santai, kayak begitu juga bisa. Yang kelima yaitu dengan melakukan hobi-hobi. Hobi-hobi bisa dilakukan buat kamu ngisi waktu luang. Jadi jangan biarkan waktu luang kamu diribut sama mood swing yang gak jelas ya. Jadi lakukan hal-hal yang positif yang buat kamu bahagia. Jika mood swing dirasa terlalu parah sehingga cara-cara di atas tidak bisa mengatasinya, maka kalian bisa mengambil tindakan segera untuk memeriksakan diri kepada seorang ahli di bidangnya, baik itu dokter, psikolog, ataupun psikiater, yang sampai timbul yang tidak diinginkan. Itulah cara untuk mengatasi mood swing. Jadi itu tadi tidak akan berhasil jika tidak ada kemauan buat melakukannya dari diri kamu. Jadi coba deh lebih mempoles saat melakukannya, yaitu sadar dan fokus sepenuhnya. Dan kamu juga mesti berpikir terbuka untuk segala kemungkinan. Jadi kamu lebih siap untuk menerima sesuatu yang terjadi, meskipun terkadang tidak sesuai dengan keinginan yang kamu harapkan. Kamu akhirnya lebih bisa bersyukur dan itu benar-benar melegakan. Nah, itu tadi ya teman-teman seputar mood swing. Semoga aja yang masih suka mengalami mood swing ini bisa mengontrol dirinya dengan lebih baik lagi agar tidak merugikan baik diri sendiri dan juga orang lain. Oke, sekian podcast kali ini. See you next time. Bye bye.